Bayangkan sebuah kota di mana buku lebih berharga daripada emas. Sebuah tempat di mana para penguasa tidak berlomba membangun istana tertinggi, tetapi membangun perpustakaan terbesar. Di saat sebagian besar Eropa masih tenggelam dalam kegelapan abad pertengahan, di sebuah kota di Timur Tengah justru bersinar begitu terang sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Kota itu bernama Baghdad. Dan di jantung kota ini berdiri sebuah bangunan yang kelak mengubah arah sejarah umat manusia. Pada abad ke-8 Masehi, Baghdad baru saja ditetapkan sebagai ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah, bukan kota biasa. Baghdad dirancang sebagai simbol peradaban, bundar, teratur, dan terbuka untuk gagasan dari seluruh dunia. Di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, dan puncaknya pada masa Al-Ma'mun, lahirlah visi besar bahwa kekuatan sebuah peradaban bukan hanya terletak pada pedang, tetapi pada pena dan pikiran. Dan dari sinilah Bait al-Hikmah dilahirkan. Bait al-Hikmah bukan sekedar perpustakaan, ia adalah pusat penerjemahan terbesar di dunia, universitas, laboratorium ilmiah, dan observatorium astronomi. Di dalamnya, rak-rak buku memenuhi ruangan, meja-meja panjang dipenuhi manuskrip, tinta, dan alat hitung. Para ilmuwan berdiskusi, berdebat, dan menulis siang dan malam. Yang membuatnya luar biasa, Bait al-Hikmah terbuka untuk siapa saja, tanpa melihat agama, tanpa melihat suku, Arab, Persia, Yunani, India, Muslim, Nasrani, atau Yahudi. Ilmu pengetahuan menjadi bahasa pemersatu. Salah satu pencapaian terbesar Bait al-Hikmah adalah gerakan penerjemahan besar-besaran. Saat banyak wilayah dunia kehilangan naskah-naskah kuno, Baghdad justru mengumpulkan karya-karya Aristoteles, Plato, Hippocrates, dan masih banyak lagi, diterjemahkan dalam bahasa Yunani, Persia, dan Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Bahkan para penerjemah dibayar dengan emas seberat buku yang mereka terjemahkan. Kala itu, ilmu benar-benar dianggap sebagai harta paling berharga. Dari Bait al-Hikmah lahirlah tokoh-tokoh yang pengaruhnya masih terasa hingga hari ini. Di antaranya Al-Khwarizmi, Bapak Aljabar, pencetus algoritma. Tanpa karyanya, komputer modern mungkin tak pernah ada. Kemudian Al-Kindi, filsuf besar yang menyatukan akal, logika, dan iman. Ada juga Hunain Ibnu Ishaq, dokter dan penerjemah medis, dan karyanya masih menjadi rujukan dunia selama berabad-abad. Serta Al-Farghani, ahli astronomi yang perhitungannya digunakan hingga era Renaissance Eropa. Di Bait al-Hikmah, ilmu tidak hanya disalin, tetapi dikritisi, diuji, dan dikembangkan. Bait al-Hikmah juga memiliki observatorium astronomi. Para ilmuwan mengamati langit, menghitung pergerakan bintang, mengukur keliling bumi. Mereka menggunakan observasi, eksperimen, dan logika. Inilah cikal bakal metode ilmiah modern. Dan inilah zaman keemasan Islam saat ilmu pengetahuan menjadi pondasi peradaban dunia. Namun, tak ada kejayaan yang abadi. Pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol menyerbu Baghdad, kota dibakar, perpustakaan dihancurkan, Bait al-Hikmah lenyap, buku-buku dibuang ke sungai Tigris hingga airnya dikisahkan menghitam oleh tinta, dan cahaya ilmu perlahan mulai padam. Meski bangunan hancur, warisan Bait al-Hikmah tetap hidup. Ilmu dari Baghdad menyebar ke Australia, lalu ke Eropa, dan menjadi pondasi dunia modern. Bait al-Hikmah mengajarkan kita satu hal, bahwa peradaban besar lahir dari cinta pada ilmu pengetahuan, dan mungkin dunia hari ini masih membutuhkan sebuah rumah kebijaksanaan yang baru.